Ya, teman-teman, hari ini di pagi hari ya. Tanggal berapa nih? Tanggal 10. Tanggal 7 ya. Tanggal 7 teman-teman. Ini menyambung yang semalam ya. Saya mau update update semalam malah ada keperluan ya. Baik teman-teman, sementara ini kita untuk update hanya update-nya aja ya. Mungkin nanti untuk harga wajarnya ada beberapa emiten yang harus menyusul ya. Terus yang komentar-komentar yang belum dikasih tanda lope-lope berarti itu belum saya balas. Tapi kalau udah saya kasih tanda lope-lope berarti itu udah saya masukkan ke watchlist ya untuk emiten-emitennya. Dan ini bukan ajakan menjual dan membeli teman-teman, tapi ini adalah media untuk pembelajaran kita. Dan ini adalah membahas updatean atau dalaman ya yang terjadi pada emiten-emiten teman-teman ya. Ada yang mungkin teman-teman mungkin ada yang udah punya ataupun baru mau beli gitu kan, mungkin sembari bertukar pikiran pendapat saya bagaimana. Mungkin kalau agak telat-telat dikit mohon maaf gitu ya, mohon maaf karena apa, karena waktunya itu teman-teman ya yang belum bisa terjadwal dengan baik lah gitu ya. Baik teman-teman, kita langsung aja ya. Yang selanjutnya ada SMDR, Samudra Indonesia. Ini udah kita bahas untuk harga wajarnya belum? SMDR. Oh udah ya di kuartal 2-nya ya. Harga wajarnya itu berdasarkan PER itu 164, berdasarkan PBP 514. Jadi ada kegejologan yang sangat lumayan ya. Sekarang harganya di 336. Nah, bagaimana adanya? Ya kalau menurut harga wajar PER ya ini kemahalan. Cuman kalau berdasarkan harga PBP ini masih murah ya, sekitar selisih 200 kurang poin lagi ya. Ke area masih jauh ke 500 ya. Ya oke lah, kita ambil yang terdekatnya aja gitu ya teman-teman. Ini kan udah step 1, step 2, step 3 ya. Mungkin kalau ini mantul ya jadi step 4 gitu ya. Ini mudah-mudahan sih dia tidak keluar dari MA 200-nya ya. Kalau MA 200-nya istilahnya keluar ya mungkin dia akan downtrend ya. Ini juga tapi setelah dia keluar nih ternyata ada pantulan balik ya. Dia menuju ke cuman nggak tembus area 393-nya ya. Ini juga pas ada si candle kepala merah dia jatuhin sempat diangkat lagi. Di sini ada gap ya, di area 353-nya ada gap tapi dia dilongsorin lagi. Di sini ada si candle kepala kembar ya, hijau sama merah, artinya dia harus kedalamin dulu. Baru nanti kalau udah agak dalam dikit ya harus dipantulin gitu kan. Sampai mana penurunannya bisa sampai ke area 325 atau yang sudah saya kasih tanda panah di sini ada gap ya. Di sini ada gap teman-teman. Mudah-mudahan sih tidak sampai sini ya. Mudah-mudahan tidak sampai sini. Kalau sampai sini ya mungkin bisa ke bawah lagi gitu ya, mungkin ke area gap yang di arah sini teman-teman ya, di area 299 mungkin ya, kalau enggak di 300 lah gitu ya. Dan yang terdalamnya itu ada di area 252 ya. Kalau 252 mah ya kita ambil aja untuk PBP lah gitu, contoh untuk PBP gitu ya. Mungkin bisa ke arah situ gitu kan. Ini juga kenapa saya tandain lagi di supportnya karena di sini ada si candle ini nih merah, si ekor merahnya ada dikit walaupun udah tertutup sama shadow yang tanggal 3 Mei ya. Tapi saya pikir sih ini kalau ke arah sini bisa jadilah gitu ya. Soalnya sekarang berdasarkan PER aja masih di harga 164. Kalau berdasarkan PBP ya mungkin agak harus ke bawahin dulu gitu kan. Ini juga bagian dividen teman-teman ya, 12 dua kali sama 2 perak ya. Cuman sisanya biasanya mah ya mungkin ya segitu kali kira-kira ya. Berapa berarti 14 perak ya. Ya, jadi teman-teman hati-hati aja nanti kalau dia kan lagi MA 10-nya juga udah mulai dead cross ya, udah memotong MA 20-nya nih udah mulai dead cross. Maka hati-hati aja area-area yang udah saya kasih tanda ya, di 312, di 300 sama yang terbawahnya di 251 ya. Mudah-mudahan tidak ke arah situ, mudah-mudahan sih pantulannya di MA 200 ya. Kalau masih di MA 200 atau kurang pas banget di sini nih, tunggu aja kalau dia jeblos berarti kan dia mau kelongsor ke bawah ya.
Nah, tapi kalau dia tidak jeblos artinya dia mau dipantui lagi ke atas gitu ya. Nah, karena dia sudah ada skandal, saya bilang skandal kembar ini memang harus ke bawahin dulu gitu kan. Artinya mau turun lah gitu teman-teman ya. Tapi dia udah ngasih tanda dia mau ke arah si kepala merah yang sini ya. Mudah-mudahan bisa ketembus dulu yang itu ya. Mudah-mudahan ini ketembus dalam waktu ya lagi aprennya inilah. Lagi MA 200 masih di bawah ya. Yang mungkin dari saya targetnya cuma sampai sini doang ya teman-teman ya. Nanti pun untuk tapi kita punya patokan lah gitu. Ketika dia mau ke atas lagi ya kita bersyukur lah gitu kan. Karena kita punya target di harga wajar yang mudah-mudahan bisa tercapai ke situ, karena tidak mudah untuk mencapai harga wajarnya itu ya. Tanggal 7 ya, 07 09 2023 itu. Saya tulis target di situ artinya bukan tanggal 7 tercapainya ya, tapi ditulis tanggal 7. Terus dari isian bagaimana? Ya sementara ini foreign keluar, teman-teman sini foreign keluar dari mulai 24 ya, 24 Juli dia udah keluar terus-terusan, lebih banyak keluarnya daripada masuknya. Saya bilang kalau emang ini mau diturunin ya bisa jadi karena si foreign emang udah jualan ya. Mungkin dia kalau udah di bawah harga bawah dikit, mungkin dia bisa ngambil dari barang-barang teman-teman yang mau cut loss mungkin ya, atau yang take profit deh. Mudah-mudahan sih banyak yang dari sini lupa ngejual, udah turun nih, mungkin dijual gitu kan. Nah, teman-teman jadi ini hati-hati aja kalau dia masih dalam posisi MA10 sama MA20 nya masih ada di atas candle ya, hati-hati aja itu karena dia akan downtrend terus. Dari bandar lokal bagaimana? Bandar lokal sebenarnya masih ada di dalam teman-teman ya. Ini mungkin area pembuangannya baru ini pembuang makan, ini ngebuang baru 3 hari aja, pengambilan juga masih besar ya, di sini masih besar untuk bandar lokalnya. Kita lihat siapa yang ngebuangnya. Ini kalau kenaikannya ada tarikan dari bandar lokal, jadi tergantung bandar lokal gitu mau narik atau tidak. Tapi mereka juga kan butuh untuk amunisi juga, butuh duit juga. Di sini ada si YU, CP, YB ya. Kita lihat deh 3 hari ini ya. 6 5 4 berarti ya. Benar si YU ya yang jadi dalang penurunnya ada si YU ya, sama si CP ya, si kakak ya. Yang nerima 3 hari ini ya teman-teman kita ya. Kenapa dia ngejual? Karena yang nerima gitu aja udah. Kenapa dia naik? Ya mungkin karena udah pada pesimis akhirnya ditaikin. Saya juga tidak mengira ini akan langsung ditaikin, tapi saya bilang ini harusnya ke bawahin dulu deh gitu kan. Mungkin ke area mungkin ke area sini nih teman-teman ke 300 nih, saya bilang kalau 300 kalau teman-teman yang mau cicil dulu deh, mungkin kalau ke bawah mungkin ke area supportnya gitu. Ternyata tidak dikasih karena sekarang lagi bullish mungkin ya. Akhirnya dia taikin dulu karena mungkin ada dividennya yang masuk gitu kan, ditaikin dulu, habis itu dibanting gitu ya. Tapi ini kalau si bandar lokal sih belum keluar semuanya teman-teman ya. Kita lihat ya dari sini siapa sih bandar lokalnya. Dari area 16 Agustus. Coba lihat siapa 16 Agustus sampai tanggal 23 Agustus. Kita lihat 23 Agustus siapa lokal ya. Ada ZP teman-teman, ada ZP ya, benar CU ya. Ada ZP, PD, OD, LG, YU nih teman-teman ya, yang istilahnya yang memakap harganya situ ya. Nah, kita lihat dari sampai tanggal ini sampai tanggal lupa lagi tuh malah ditutup. 16 sebentar ya. Harusnya yang ini nih ya. Ada si JP masih ada di barangnya. YU doang yang udah keluar ya, keluar banyak ya. ZP, PD, OD, CP, YB masih ada di dalam ya. Artinya ini sebenarnya sih kalau secara bandar ya masih aman, soalnya si bandar lokal juga belum mengeluarkan terlalu banyak. Soalnya ini yang nge-up itu bandar lokal teman-teman ya, yang nge-up bandar lokal. Jadi biarinlah mereka jualan 3 hari, mungkin ya keempat harinya bisa diambil. Makanya teman-teman kalau yang masih punya barang ya kalau masih di MA 200 di atasnya ya cenderung aman ya, kecuali kalau dia udah ke bawah mungkin bisa dipertimbangkan untuk
di take profit dulu gitu kan, karena kan lumayan juga sih udah naik berapa nih kalau dari sini 19%, 24%, kalau ke atasnya sampai 56% ya, lumayan kan ya. Kalau dikasih bener kasih ke bawah enak lah gitu. Ini udah gunung ya, ini bukitnya, mudah-mudahan sih bisa menembus bukit ini. Nanti kalau dia ada istilahnya ada titik balik ke atas lagi ya, kalau dia bisa menembus 360 aja, dia bisa berlanjut ke 371, akhirnya mungkin bisa ke area sini terlewati, ya udah bisa uptrend ke harga 514 nya mungkin ya. Kita lihat di sini ada si kepala merah nggak? Oh, di sini ada teman-teman, udah ketembus nggak di sini? Ya udah ketembus teman-teman di sini ya. Ini udah ketembus kepala merahnya, mungkin tinggal itu aja kepala merah yang ini juga. Ini harga berapa ini? Di 399 teman-teman nih. Ya, mudah-mudahan bisa ke arah 339 ya targetnya. Target selanjutnya kalau ada kenaikan ke harga 400 lah gitu ya. Ya 400 lah, jangan muluk-muluk ke 500 gitu ya. Di sini juga ada gap, teman-teman, ada gap itu belum ketutup tuh gapnya tuh. Ya. Itu ada gap belum ketutup. Ya mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. Dikit lagi teman-teman tuh bisa nyentuh dikit lagi ya. Mudah-mudahan. Jadi si gapnya belum ketutup nih, mudah-mudahan ini bisa ke atas dulu lah gitu ya. Biar mantap. Baik, selanjutnya ada emiten PTIS Industri. PTIS nyangkut di 210 katanya. Di 210 kayaknya bintang operatif jangan-jangan nih. Coba lihat deh. Coba lihat dulu nih, tipis apa enggak. Iya, bid nomornya tipis teman-teman, cuma 100-an ya. Kalau 1000 atau 2000 masih mending sih teman-teman ya. 210 itu area ya, 210 mah bukan nyangkut itu teman-teman, ini mungkin di area di area sini ya. Di area apa namanya? Di area sideway-nya ya. Di area sideway-nya ini udah ngasih tanda teman-teman ke sini. Secara kasat mata ya, kita hitung secara kasat mata nih ke 252, berarti kalau 210 ya masih aman lah, tinggal nunggu sabarnya aja. Sabarnya kenapa? Karena si bandar lokal lagi jualan ya. Kenapa jualannya di sedikit-sedikit? Karena ya tipis ininya teman-teman. Kalau dia ngejual sekaligus ya bisa ARB gitu kan, makanya dia jualnya tipis-tipis aja. Makanya kalau kata orang katanya gampang, katanya taikin aja harganya kalau udah bid dan offer tipis. So silahkan aja kalian coba taikin deh, coba aja ke teman-teman, taikin aja, coba ya, kalau nggak dihajar gitu kan sama market makernya. Karena market makernya pinginnya emang nurunnya sedikit-sedikit teman-teman, nggak mau istilahnya nggak mau sekaligus gitu ya, dikit-dikit aja taikin, nanti dikit-dikit dibuang. Apa harapannya, kenapa harus ke kandang merahnya? Secara kasat mata ya, ketika dia si kepala merah nongol, dia di sebelah sini teman-teman ya, di sini sebelah sini nih, kejemput kan, kejemput. Terus sini juga sama nih, ada si kepala merah nongol kejemput. Cuman ada yang sedikit, ada yang ada yang sebentar, ada yang lama. Model ini kan harus 1 bulan dulu baru ke up lagi ya. Tapi kan artinya kejemput gitu ya. Kalau di 210 masih aman, walaupun dia ke bawahin lagi ya masih aman sebenarnya model kesini ini ya. Bisa jadi kesini, kenapa? Karena si ekor merahnya ada di bawah ya. Walaupun kata orang udah tertutup sama shadow, kalau menurut saya sih belum gitu ya. Maka hati-hati aja, mungkin ke area 161 ya, 163 ya, 161an lah itu, hati-hati. Makanya kalau target ke arah sini sih bisa aja, cuman emang harus ke dalam dulu gitu kan, baru dia ada cekungan, baru dia pakai kandang seperti udah terlewati kandang ini aja bisa naik selanjutnya. Cuman hati-hati aja, bidang para tipis. Cuman ini lagi pembuangan dari bandar lokal ya, masih ada nerima ya, karena bid opernya tipis teman-teman, jadi dia ngeluarin barangnya sedikit-sedikit ya. Coba lihat untuk yang yang ngambil siapa hari ini, yang ngambil siapa nih? Kok gak ada tanggal 7 Maya. Tanggal 6 ada PD kakak yang ngebuang, teman-teman kita udah ngebuang
mungkin udah kesal kali ya. CC YP kakak ya, ada si kakak sebenarnya teman-teman, cuma lagi ngebuang aja nih si YUYB tuh lagi ngebuang ya, yang dari sama teman-teman kita aja. Maka ini bit opalnya tipis, jadi mereka juga cenderung ngebuangnya ya sedikit-sedikit, mungkin ada yang makan diisi lagi gitu kan, makan diisi lagi, makan diisi lagi gitu kan. Jadi memang agak lumayan istilahnya irit-irit juga sih dia jualannya gitu. Ya coba lihat di grossnya, ekce kakak tidak ada yang saling nahan ya, cuma ngebuang doang ini. Lain ada yang nahan sebelah kiri, hajar seperti itu kali ini. Kalau nggak dibuang gitu kan. Ada si kakak sama ada sini ya, terdeteksi sini sih yang ngebuang ya. Ada beberapa sih yang ngambil, cuma dari garis forennya sih dari garis lokalnya sih dia cenderung ngebuang. Ya mudah-mudahan ada titik balik untuk pengambilan ya. Ini juga udah, kalau ngambil di 161 kan bagus juga. Soalnya dia cenderung dia yang ngambilnya itu bandar lokal teman-teman ya. Bandar lokal inilah yang ngerasain emiten ini atau forennya ya. Dia hanya penggembira aja yang nahan, terus si bandar lokal yang makan gitu ya. Makanya tunggu aja pungutan balik dari bandar lokal ini. Kalau udah disai dua ikan, mudah-mudahan tidak turun ke 161, mudah-mudahan gitu kan. Karena di sini sih ada kendala ini. Cuman kalau masih saya dulu biarin aja. Ada turunan dikit, mudah-mudahan langsung dipantulin ya. Ke 249 mah masih ngangkat. Jadi, tapi jangan sampai ke teman-teman di 249. Kalau mau take profit ataupun istilahnya mau average gitu kan, 240 lah gitu, biar aman lah gitu ya. Kalau masih di 210 sih masih aman ya. Kalau dia kan menuju ke 249, mereka dia dibawa ke bawah lagi paling ke area 180. Kalau 180 jebol ya mungkin langsung ke 162 ya. Tunggu aja sampai pungutan si bandar lokal ini ngambil lagi ya. Sementara ini sih masih ada buangan ya. Petis itu ada buangan. INCF bagaimana? Ini FCA ya. Kita lihat dulu ya. Kalau dari bandar lokal dia kemarin waktu dia dijatuhkan itu dia makan ya, dari mulai tanggal 19 April dia makan terus, dimakan sampai dia ada pembuangan sedikit, tapi dia kecenderungan dia makan lagi teman-teman, dia makan lagi, dan 2 hari terakhir dia makan lumayan ya di tanggal 05 Septembernya untuk bandar lokalnya. Cuma sayang untuk forennya ya mungkin udah nggak percaya lagi, akhirnya dia keluar dengan sangat mudah kalau foren ya. Sekarang harganya 29 ya, mudah-mudahan tidak larut untuk dikuabahin lagi ya, keatasin aja lah gitu kan. Biar cepat bebas. Kita lihat siapa yang ngambil. Tapi kecenderungan si foren tidak menjual secara signifikan teman-teman ya, semenjak dia turun dari FCA nih. Malah kecenderungan dia ngambil ya, ketika turun aja dia waktu berapa hari, tanggal 3 April ya. Ini FCA nya kan tanggal 31 ya, 25 apa 31? 31 Maret, dari 31 Maret ya, apa? Nggak berapa sih mulainya? 25 ya, 25 Maret. Dia dibiarin selama setengah 1 sampai April ya, tapi dia pas bulan April dia langsung diambil terus teman-teman ya. Walaupun ada pembuangan sedikit, biarin aja karena mungkin mereka juga butuh untuk menurunkan tensi dulu ya, biar kelihatan berombak-ombak gini aja ya. Akan menjadi seni gitu kan, jadi seni dalam melakukan transaksi gitu, semakin mereka dia bagus ya. Mungkin agak atas sedikit, ke bawahnya lagi angkat lagi, mungkin ke bawahan lagi angkat lagi ya. Mudah-mudahan kecenderungan siap menembus MA20 nya baru diangkat lagi. Bagus sebenarnya untuk berirama gitu teman, berirama secara kena ya. Masih secara kena seperti itu. Jadi tinggal nunggu terus pungutan dari bandar lokalnya aja untuk bisa keluar dari FCA-nya aja dulu kita ya. Karena kalau nggak keluar FCA cenderung agak sulit juga jualan gitu ya. Ini udah bagus teman-teman ya, udah pungutan dari bandar. Sementara ini udah bagus, bukan normal apa istilahnya, ada seninya lah gitu, ada seninya, diangkat diturunin lagi, diangkat diturunin lagi. Mudah-mudahan tidak
tidak larut untuk diturunkan gitu kan. Sekarang kan lagi bullish ya, mudah-mudahan bisa ngikutin marketnya untuk bullish lah. Mudah-mudahan bisa bebas deh bulan-bulan ini bebas lah gitu ya untuk harga KFCA nya. Ada pin S, coba lihat pin S, NRCA, pin S nya udah dibahas, udah ada banyak garis-garisnya tuh teman-teman. Berarti udah dibahas, pernah dibahas lah gitu ya. Cuman saya nggak tulisin targetnya berapa. Coba lihat untuk bid dan offernya. Malah ke IHSG. Tadi dulu kita ini dulu spill dulu harus ke emiten lagi nih. Pin S ya. Victoria Insurance. Pin S di 142. Sekarang berapa? 125 ya. 142 area mana nih? Oh, area sini ya. Ini area yang saya tandain ya. Oh, gap ini ada gap teman-teman ya. 142 gap. Ya kalau ada gap seperti ini mah ya kejemput lah teman-teman ya. Cuman dia sekarang pinternya itu dia pakai nurunnya pakai candle bullish, nuruninnya pakai candle bullish. Mungkin nanti open dari sini lagi angkat lagi ke sini, nanti open lagi di bawah. Ya mudah-mudahan sampai ke 99 ya. Kalau 142 sih ini kecenderungan dia mau ke arah ini belum ketembus teman-teman ya. Kita kasih dulu deh. Di sini ya target ya. Dulu nggak pernah ditulis nih. Target tanggal 7 ya. Target yang saya tentukan ini belum tertembus teman-teman. Mungkin target kedua yang ke arah 188 ya. Mungkin dia sekarang lagi diturunin dulu. Tunggu aja. Smart money juga udah mulai masuk teman-teman. Smart money udah mulai masuk, cuman belum signifikan. Ya kalau 142 masih lah gitu. Tapi kalau mau diturunin tensi dikit 130 atau enggak 138 39 lah, atau enggak 137 376 mungkin kejemputnya lebih cepat gitu ya. Karena target yang udah saya tentukan ini belum tercapai di 172 karena dia hanya mencapai dengan shadownya aja ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau sekarang dia lagi nuruninnya pakai candle bullish. Nanti di up dari sini ke sini lagi, nanti di up ke sini lagi. Tapi suatu saat dia akan mantul kok, asal syaratnya ini sempat udah mulai masuk ya. Cuman sekarang dari bandar lokal dia udah cenderung jualan. Nah, kabar gembiranya itu poin masuk tanggal 29 teman-teman. Ini bid dan opernya juga cenderung tipis ya. Ya wajar lah kalau dia nuruninnya seperti ini gitu ya. Bid dan opernya juga tipis ini. Terus kita lihat untuk siapa yang ngambil ya poren ya tanggal 29 Agustus. Poren CC teman-teman bagus ya CC ya. Dia sampai jualan enggak sih? Pas sampai jualan ya dia ngambil 1,6, ngejual 1.100. Artinya masih ada punya barang ya. Dia kecenderungan yang ngatur ritmenya ya si poren ini ya. Si CC bagus lah kalau si CC yang istilahnya yang menguasai emiten ini. Dia sembari backup dari bawah ya, mungkin ngambil dari bawah gitu kan, jual agak di atas dikit gitu kan. Ini kan bullish ya. Cuma kemarin juga si bandar lokasi udah mulai ngambil dikit banget ini kawan. Dikit banget sih ngambilnya si bandar lokal ya. Pelit amat. Mungkin untuk ngejagain kan teman-teman, untuk ngejagain emiten ini ya. Jadi mungkin ada CEU ya, atau nggak si AI dia yang ngambil. Tapi kecenderungan si bandar lokal dia ngejual ya, jadi hati-hati aja di bandar lokal ngejual. Dia ngejualnya pintar pakai candle bullish ya. Mungkin kalau ke area 100 dan dia juga dipantulkan pakai candle bullish ya, itu akan lebih baik lagi kan. Jadi kalau 142 sih kemungkinan kejemput ya, cuman kalian sabar aja. Cuma sabarnya harus agak lama teman-teman. Jangan sampai kalian terus-terusan cut loss lah ya, cut loss di sebuah emiten ya. Lebih baik nunggu aja. Ini juga lagi dipermainkan kok. Terus si bid dan oper juga tipis, artinya sangat mudah untuk dipermainkan. Jadi untuk harga 140 masih ada harapan lah ya.
asal kalian bersabar aja. Apalagi saya menargetkan ke 171 ya, karena belum tersentuh sama body. Kalau ini kan masih kesentuh sama shadow aja. Jadi kalau shadow saja bisa kesentuh, kita balik sama body, tinggal nunggu waktu aja gitu kan. Terus ada lagi emiten apa nih? Homi. Kita NRCA dulu deh ya. NRCA dulu kita periksa. NRCA kita periksa. NRCA. Oh, NRCA. Ya, nanti kita bahas untuk NRCA ya. Spill aja dulu sebentar ya. NRCA spill aja ini kemarin sih udah mulai ngambil ya teman-teman, dan belum beli ngambil dari tanggal 15 ya. 15 apa nih? 15 Maret ya. Dia terus ngambil. Cuman foreign fluktuatif ya, kadang keluar kadang masuk. Itu akan menjadi bagus. Nah, sekarang itu si bandar lokal juga udah mulai masuk lagi ya. Semenjak dia hari kapan nih masuk nih? Tanggal 30 Agustus. Cuman kalau ini mungkin kita akan bahas untuk ini aja mungkin ya. Nanti kita bahas harga wajarnya dulu ya. Udah bagus teman-teman, udah step 1, step 2 nih. Sekarang mungkin step 3 gitu ya. Kemarin juga udah bagus untuk apa namanya, untuk isiannya. Memang untuk lebih lanjutnya nanti kita bahas secara harga wajar ya. Kita lanjut lagi. Homi. Homi kayaknya Homi kemarin tinggi ya. Teman-teman kalau udah tinggi, coba lihat dulu. Saya khawatirnya dia turun ya. Nah, udah tinggi. Teman-teman kalau udah tinggi gini, teman-teman udah kalian lihatin aja ya, lihatin aja, jangan sampai kalian udah 80%. Udah kalian lihatin aja. Kalau emiten-emiten yang udah tinggi begini mah ya harusnya teman-teman juga berpikir bagaimana cara saya dapat di bawah ya. Bukan cara saya mendapatkan di atas gitu kan. Karena kalau udah di atas seperti Homi ya, Homi ini belum, maaf ya. Nah, Homi 236 ya, dari harga 132 ke 236, artinya udah 80%. Ini juga di sini ada gap, teman-teman, di sini ada juga gap. Biasanya dia ketutup lagi, tapi sekarang secara candle dia lagi uptrend. Makanya kalau lagi uptrendnya biarin aja. Cuman di sini udah ngasih tanda nih hijau, kepalanya kembar gitu kan, datar gitu ya satu. Biasanya ini dia ada kecenderungan ada turun dulu ya biasanya. Mudah-mudahan bisa ke area 177, nanti mungkin bisa up lagi ya, mudah-mudahan gitu kan. Cuma teman-teman bagi teman-teman yang baru masuk di bursa ya, jangan masuk. Nah, karena yang candle seperti inilah cikal bakal teman-teman nyangkut ya. Cikal bakal teman-teman nyangkut adalah candle seperti ini, di up FOMO akhirnya blank aja gitu kan. Udah, kalau udah nanjak seperti ini, masukin ke watchlist ya, masukin ke watchlist. Suatu saat dia kembali lagi ke harga sideways-nya, mungkin ke 100 gitu kan. Dari 100 aja 1 2 3 4 ya, 4 bulan. Nah, baru di up kan. Nah, baru teman-teman menuai hasilnya daripada kalian contohnya beli di area 240, tiba-tiba dilongsorin ke harga 175, terus dilongsorin lagi ke harga bawah mungkin ya contohnya gitu ya. Nanti kalian nunggu 4 sampai 5 bulan hanya nunggu kejemput aja. Lebih baik teman-teman beli di bawah, nunggu cuan daripada nunggu kejemput gitu kan. Jadi teman-teman hati-hati aja kalau udah menemukan emiten yang udah naik tinggi. Kecuali kalian scalpingan. Kalau scalpingan ya udahlah, scalpingan mah hari ini masuk ya hari ini keluar gitu teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman dibiarkan lama-lama, kan udah sekitar 80%-an teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman nyangkut lagi di emiten-emiten yang baru up atau FOMO gitu ya. Ya teman-teman ya, si bandar lokal udah keluar teman-teman ya, dengan tinggi banget nih, tinggi banget. Terus foreign kemarin ngambil tanggal berapa nih? Tanggal 5 ngambil, tanggal 6-nya dia ngejual teman-teman ya. Posisinya si foreign juga di bawah. Di sini ada yang, di sini ada nih, ada yang harus diselesaikan PR-nya di 400 ya. Dia belum menyentuh gap-nya. Mudah-mudahan sih bisa ke arah sini ya. Secara secara
candle ya. Mudah-mudahan gitu kan kondisi ke arah sini ya mungkin tidak, kalau dia mau menabrak aturan UMA ya mungkin bisa aja gitu kan. Cuman dia biasanya kalau karena seperti ini sih mudah-mudahan sesuai dengan teorinya bahwa si kepala kembar ini harus ke bawah dulu gitu, mungkin bisa ke area 181. Kalaupun enggak mungkin mau bermain di area 209 dulu ya, di area sini mungkin ya. Nanti mungkin habis itu bisa di up ke atas ya. Mungkin, tapi kalau penurunannya kenapa saya bilang penurunannya, karena ini si bandar lokal udah mulai ngejual gitu ya. Kecuali ada bandar selain bandar emiten ini yang mampu untuk menahan gempuran dari bandar lokal ya. Nah, XL juga pada teman-teman itu udah pada keluar, bagus ya. Nah, MG nih, MG berarti udah masuk, MG udah masuk 11.000. Kalau tahanan 1000 kan bagus juga gitu. RO, ZR, SH ini mau dipermainkan sama mereka ya. Nah, kita lihat untuk tanggal 5 nya, ini kan tanggal 5 pembuangan ya. Kita lihat tanggal 5 siapa yang ngebuang secara deras gitu kan. Yang ngebuang juga si MG, teman-teman, si MG ngebuang. Cuman dia karena ini bukan dari bagian istilah, bukan dari bagian bukan dari bagian emiten ini sebagai bandarnya, mungkin ya dia hanya scalpingan aja gitu kan. Si DR mungkin si D, yang paling banyak si MG gitu di sini ya. 05 kan, 05 tuh ya. Yang ngebuang si MG ngebuang, JP juga ngebuang gitu, DR ngebuang. Nah, YB masuk gitu kan. Nah, tanggal 6-nya si MG masuk lagi gitu kan, di area sini si MG masuk lagi nih, MG RO masuk lagi ya. Mungkin ada sedikit pembuangan gitu, ada di CYB mungkin ya gitu, CYB pembuangan, tapi yang lainnya udah mulai masuk, udah bagus ya. Mungkin teman-teman kalau mau scalpingan aja dah gitu ya. Kalaupun dia mau di up ya silahkan aja di up. Cuman teman-teman kalau yang mau swing atau baru masuk, jangan masuk ya teman-teman, jangan masuk ya. Ini area hati-hati, area FOMO, area biasanya teman-teman suka nyangkut. Walaupun udah saya tadain ke 419, tapi untuk ke arah situ butuh perjuangan juga. Dia harus naik turun gitu kan. Kalau dia istilahnya udah naik begini terus dia ada koreksian lah sampai ke harga 171 koreksian agak panjang dikit, dia naik lagi ya mungkin bisa ke 419. Cuma kalau dari area yang secara teori si kepala merah ini harusnya turun dulu, harusnya ingat. Secara teori harusnya turun dulu. Cuman kalau teorinya berbanding terbalik dengan kenyataan ya bisa jadi ke atas gitu. Alasannya apa? Si MG udah masuk gitu kan. Siapa tuh si MG inilah yang nanti memangap harga gitu kan. Karena kadang-kadang teori dengan kenyataan suka berbeda gitu kan. Atau enggak si MG ini sama si RO ini mau dijualnya di bawah. Contohnya begini, dia punya harga 234 2 berapa nih? 239 contohnya ya. Di area sinilah ya. Nah, dia mungkin ke bawahin dulu untuk nge-appraise harga dia. Appraise harga dia dulu, ngambil dulu barang dari bawah baru di markup. Nah, karena dia harus keluar gitu. Contohnya harus keluar sehari gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Maka suka ada dijeblosin ke bawah terus ada tarikan. Nah, itulah masa-masa di mana teman-teman yang di bawah itu makan si barang-barang si MG karena tapi si MG udah makan barang-barang teman-teman yang di bawah gitu kan. Udah punya appraise dia, makanya dia bisa jualan seperti yang harga di bawah gitu kan. Karena dia bisa appraise ketika dia market berjalan gitu. Mereka itu bukan harian kadang-kadang. Terus ada emiten satu lagi deh, Arna udah dibahas ya Arna. Arna bagaimana ini? Arna udah ada harga wajarnya di 694 sama 896. Kalau sekarang 670 berarti dia masih di harga wajarnya berdasarkan per. Artinya ini kalau diangkat ke angka 700 pasti kemahalan. Cuman berdasarkan PBP ini masih murah. Nah, teman-teman tinggal pilih aja yang mana gitu kan. Kalau menurut saya sih ini, kalau Arna ya ini kan kecenderungan ada si kepala merah ini nih ya, kepala kembar ya, hijau merah ya. Ya emang kalau hijau merah secara teori kan benar kan, secara teori itu harusnya ke bawahin dulu.
ya, ke bawahin dulu. Juga ada si candle si kepala merah juga, bawahin dulu ya. Mudah-mudahan sih ini saya punya target nggak jauh-jauh dulu ke sini teman-teman ya. Andai kan dia bisa ngelewatin 708 aja ya. Setelah dia penuh, mungkin mau diturunkan dulu ke 600-an atau nggak di bawah 600 sesuai dengan yang saya pasang di sini ya, di 660 ya. Kalau 660 jebol ya, karena kan ada gap di sini ya, kemungkinan dia bisa ke arah 599. Nah, kalau udah ke 599 ada pantulan, udah ini udah secara per murah, secara PPP juga murah kalau udah di 599 ya. Kalau istilahnya kalau ke 599 600 aja ya. Yang masih punya 94 poin berdasarkan per, kalau berdasarkan PPP kan masih jauh banget gitu ya. Ya mungkin ke area situ teman-teman, hati-hatinya nih. Kalau dia ada pantulan di sini aja udah bagus ya. Ini juga udah melewati FA 200, tapi sekarang lagi bullish. Nah, masalahnya di situ teman-teman. Nah, tapi yang menjadi dia ke bawah ya, sebenarnya si bandar si Poren ini keluar teman-teman, si bandar Poren keluar. Saya pernah cerita ketika dia ada yang memakai harga di sini nih, ternyata ada bandar si AO, kalau siapa ya yang hajar di sini nih. Jadi si bandar lokal sama si Poren keluar, cuman di markup sama si BB. Coba deh saya cek dulu ya. Tanggal 1 Juli deh. Kalau nggak salah udah si BB deh. Juli. Jadi si bandar lokal ngejual nih. Tapi ada yang sampai tanggal berapa ya? 10 Juli deh, jangan banyak-banyak ya. Kita cek aja, kita cek fakta. Cek fakta. Duh kan si BB kan, benar kan si BB kan. Jadi di area-area sini si bandar lokal istilahnya ngejual, tapi si BB terus bukan akumulasi, memaaf harga terus. Artinya si BB punya duit, udah memaaf harga aja. Nah, kalau sekarang mungkin kita cek dulu deh dari sini nih, apakah titipan gitu kan dari 25 Juli. Apakah titipan gitu kan. Udah saya nitip deh, saya butuh duit nih. Saya titip dulu ya barang ya. Sebab si BB tuh udah ngejual ya dikit-dikit ya. Di tanggal berapa nih? Pemungutan aja lah dulu, pemungutan dulu dari tanggal 24 ya. 24. Oke lah, sampai sinilah, sampai 4 September ya. Si BB ngebuang nggak gitu ya. Sampai berapa nih? 4. Si BB ngebuang nggak? Ternyata nggak ngebuang ya, berarti si BB masih punya barang gitu kan. Misalnya si BB di sini arah sini, si BB tidak ngebuang kan, tidak ngebuang secara signifikan, hanya dia memaaf harga mungkin. Oh ada teman-teman, scalpingan, si BB scalpingan. Jadi kan di gelas kagak ada nih teman, kalau di net kan nggak ada, tapi kalau di gelas ada. Nah, kita akan runtun deh gitu kan. Nah kalau kalian tidak menemukan yang diinginkan, runtut satu-satu teman-teman ya. Kita kasih domestik. Nah, kita runtut nih satu-satu nih. Ada enggak gitu kan pembuangannya. Kita dari tanggal 6 deh ya. Si BB udah mulai ngebuang barang itu ya. Atau si BB kan ngebuang. Jadi kemarin yang memaaf harga itu si BB gitu kan. Si BB masuk lagi kan. Terus dia coba dari di bulan Juli tanggal berapa kemarin Juli teh? Tanggal 26 ya, kita satuin di tanggal 26 ya. 26 Juli. Jadi endingnya tuh si BB jualan juga kan, tinggal sedikit barangnya kan. Dari di sini sampai berapa miliar gitu kan. Dari sampai mana misalnya? 23 Juli ya. Dari bulan Juni gitu kan, Juni sekarang sisanya tinggal 7.500 ya, 7.900. Artinya benar-benar yang saya bilang di luar di luar bandar lokal itu ternyata ada yang memaaf harga. Nah, itulah yang saya bilang ini si BB berarti duitnya banyak gitu kan, bisa memaaf harga dari berapa persen ya dari sini ya. Bisa 26% kan lumayan, gagah banget itu, setengah bulan gitu dia akumulasi. Ya mudah-mudahan sih ini si bandar lokal juga udah mulai ngambil lagi ya semenjak dia harga atas, mungkin ya kan dia kembali butuh duit, akhirnya dia ngejual dulu.
Nah, sekarang dia mau melanjutkan lagi perjuangan mau melanjutkan lagi untuk ngambil barang ya. Walaupun dia ke bawah, mungkin kalau mungkin area sideways di 1660 mungkin ya masih bisa dibilang harga masih di bawah harga wajar berdasarkan per lah gitu ya. Tapi kalau dia bawa jeblos lagi ya hati-hati aja. Juga ada teman-teman di sini juga ada nih untuk area gapnya di 623 ya. Mudah-mudahan tidak ke arah situ. Ini banyak gapnya soalnya banyak PR-nya teman-teman, lihat nih tuh. Ini juga gap lagi sama-sama ya. Ini tiga candle ini benar-benar tidak terlewati ya. Ya sampai mentok sampai sini aja udah bersyukur kita ya bisa naik. Tapi kalau berdasarkan ngikutin per gitu ya, ini aja kan 700 berarti kan lebih tinggi di atas pernya 40 90 735 poin 40 poin aja gitu kan, nggak jauh-jauh kayak cuma 40 berarti dia mau ngikutin harga pernya mungkin gitu, mungkin makanya dia kalau diturunin ke bawah ya mungkin mau menunjukkan ya udahlah saya mau keluar dulu dari harga wajarnya, mungkin saya mau mungut di area-area di bawah harga wajar ya mungkin 500 gitu kan, atau enggak 50 poin deh 650 ya mungkin seperti itu, mungkin 600-an mungkin bisa masuk akal gitu ya, biar semuanya murah, biar berdasarkan per murah, berdasarkan apalagi berdasarkan PBP gitu kan. Balik selanjutnya ada SCMA. Ada SCMA, bagaimana SCMA? Kita lihat SCMA. Oh, udah bagus banget SCMA ya, udah downtrend ya. Kemarin per hari kemarin dia ada istilahnya ada gap dikit, meninggalkan gap ya. Mudah-mudahan sih dia turun lagi ke bawah dikit untuk menurut gapnya. Cuman kalau dia kebiasaannya emang ngasih tanda mau ke sini lagi gitu, mau ke sini lagi dengan cara gap, mungkin diangkat dulu ya silahkan aja. Kalau dia memungut berdasarkan gap gitu, pungut apa istilahnya up berdasarkan gap aja, atau enggak besok berangkat dari harga 121 aja, itu mungkin akan ke atas ya. Tapi kalau dia istilahnya ke bawah lagi ya tunggu aja, mungkin bisa di area 117. Kalau tidak dikasih di 117 mungkin bisa nyicil aja di area sini ya. Nyicil. Kenapa saya bilang nyicil? Karena di sini udah mulai ngambil teman-teman, si bandar lokal udah mulai ngambil, sama si Foreign juga udah mulai ngambil. Namun itu kabar gembira ya buat yang nyangkut ya. Bagi yang mau beli juga jangan sampai kalian membeli, contohnya kan ini udah disupport ya, kalau contohnya kalian mau beli ya belilah dengan manajemen, siapa tahu dia dikasih ke harga 117 gitu. Takut mantul nih, contohnya suka gitu kan. Berapa sih paling turun ke bawah dari sini? Kita sekitar berapa persen nih? Sekitar 5%-an lah ya. Sekitar 5%-an. Mungkin bisa kalau dia dibawa ke bawah dulu ya lumayan lah kita. Kalau keuntungannya sekitar 24%. Jadi sebanding lah gitu, bukan sebanding, misalnya lebih peluangnya lebih besar gitu kan. Anggap aja 20% gitu kan. Penurunan 5% tapi sambil nyicil pakai manajemen aja teman-teman ya. Karena di sini terlihat jelas ini mau naik, cuman dia didorong ke bawah ya. Ini juga meninggalkan gap ya, hati-hati aja gap ini. Kalau ketutup aja akan lebih baik lagi ya. Domestiknya siapa? Domestiknya yang ambil ya ada teman-teman kita yang ambil, cuma di sini terdeteksi sedikit sekali ya. Bisa jadi ini karena mungkin ada bagian dari si CC, si EP gitu, mungkin di si EP juga ada bagian di dalam, karena ini banyak gitu yang memegang sebagai bandarin, enggak satu orang gitu kan. Kalau Foreign kan masih bisa, ini masih AK gitu yang ngambil tuh kan, bisa begitu kalau si Foreign, karena jelas di sini gitu. Kalau Foreign jelas si AK, si ZP, si BK, si YU. Saya pikir kalau si AK sama si ZP yang memimpin pengambilan ya saya tidak terlalu khawatir ya, ketimbang si BK yang mimpin gitu kan. Saya kalau si AK, si ZP sama si CC yang memimpin untuk sebuah emiten Foreign-nya, saya bersyukur, wah ini pasti jualan di atas nih, dia pasti mungut dulu di bawah, nanti jualan di atas. Yang mudah-mudahan seperti itu ya. Foreign dan bandar lokal sekarang udah mulai ngambil. Biasanya kalau udah ada pengambilan walaupun sedikit-sedikit suka ada up ke bawah ya. Pun ada gap sampai ke harga 117 ya terima aja gitu kan. Makanya pakai manajemennya dengan baik dan bijak ya. Ingat ya, dengan baik dan bijak. Target tertingginya udah kita tulis di sini waktu tanggal 28 bulan 8. Oke. Segitu dulu, cukup dulu teman-teman. Mungkin nanti yang lainnya nyusul ya. Terus nanti mungkin hari ini akan saya kasih lope-lope untuk sekalian saya watchlist ya. Biar
teman-teman mungkin habis ini babak ketiga ya. Oke, segitu aja untuk pagi ini. Ciao ya.